Pak Karyono, mohon maaf sekali pada kesempatan kali ini saya mengganggu waktunya. Yang dilala ini saya sedang bertugas untuk mendiseminasikan salah satu materi yang kemarin kami dapatkan saat belajar di modul 1.4 itu mengenai budaya positif. Nah, kali ini kami ingin berdiskusi Pak dengan Pak Karyono selaku guru PKN mengenai banyak sekali materi. Yang pertama ini adalah kaitannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, kalau kita ketahui dalam sebuah kehidupan, budaya positif itu merupakan hal yang sifatnya mutlak ya, sepertinya ya. Nah, karena ini yang akan menjadikan dasar bagaimana sebuah peradaban itu maju atau tidaknya. Nah, maka budaya positif itu tidak hanya sebatas dalam kehidupan biasa, tetapi juga perlu kita adakan di lingkungan sekolah. Nah, namun kalau kita ketahui sekarang, ternyata dalam membuat sebuah budaya positif ini itu memiliki kontrol yang berbeda loh Pak, mengenai apa ya istilahnya itu, mengenai paradigma guru yang lama dengan guru yang era sekarang zaman now. Kesannya itu kalau guru lama itu sepertinya guru yang tradisionalis ya Pak ya. Dulu zamannya Pak Karyono tuh kayak gimana guru yang lama itu? Ya. Model-model hukumannya kayak gimana gitu? Ya, terima kasih ya atas waktunya. Jadi untuk paradigma guru lama berkaitan dengan nilai, memang karena dulu kita dalam suasana atau di dalam konteks negara itu kita rezim sudah yang dan pasalnya adalah dari Pak Bapak. Baik Bu Romi, untuk tadi kita udah diskusi banyak ini ya tentang budaya positif, disiplin, terus termasuk nilai-nilai universal. Dan kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Kalau kita ketahui itu kan setiap anak itu memiliki yang namanya pemahaman berbeda terkait dengan teori hukuman. Karena kadangkala itu ketika anak melanggar sesuatu, artinya membuat sebuah persoalan di sekolah, anggapan mereka semua itu dihukum. Tapi apakah hukuman itu hanya bersifat fisik atau lain sebagainya? Nah, nanti coba kita bisa berjalan kembali Bu ya. Yang pasti kalau kita belajar tentang konsep hukuman itu memang setahu saya itu cenderung pada fisik ya Bu ya. Gimana kalau pendapatnya dengan tentang itu? Memang ada yang mengatakan seperti itu sih Pak, tapi tergantung kita mau ngambil yang mana gitu. Nah, saya kasihan kalau harus fisik gitu ya, mending jangan fisik lah gitu. Apalagi kita anak SMA gitu, ambilnya ya yang hukuman itu sekiranya sudah membuat dia itu berubah, tapi tidak harus kena jera fisik gitu. Ya, yang jelas kalau hukuman itu pasti akan berpengaruh sekali pada mental Bu ya. Saya tuh juga pernah dapati dalam sebuah artikel itu ada siswa itu sampai melakukan jengkel sama gurunya tuh, bahkan balas dendam. Ya. Entah itu ketika di parkiran motor gurunya itu malah dikeposin, dengan jalan itu malah dicegat dan sebagainya. Rasanya ini memang justru menimbulkan dampak yang sangat destruktif sekali kepada diri siswa, khususnya termasuk bisa merugikan orang lain. Maka memang perlu kehati-hatian. Nah, untuk selanjutnya itu adalah sistem penghargaan. Sebetulnya apa yang salah ya ketika kita memberikan sebuah penghargaan, tapi dalam sebuah teori justru penghargaan itu juga bisa menjadi sebuah penghukuman. Nah, saya ketika melihat modul, semoga tidak salah, ini justru anak diberikan apresiasi berupa barang atau sejenisnya itu bukan hal yang tepat. Kenapa? Karena itu masih merupakan bagian dari sisi eksplisit anak ya Bu ya. Anak ketika memunculkan sebuah disiplin positif, dadak diberikan sesuatu dulu, dan ketika nanti ada masanya dia melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan yang diharapkan, justru malah dia bisa merasa kecewa dan tidak mau melakukan hal itu lagi. Menurut jenengan gimana tentang fenomena yang tadi itu? Ya, kalau saya sih ribet memang
saya jangan pakai pakai benda gitu, takutnya nanti kok aku nanti kayak iyo kayak gitu. Anak-anak jadi seperti kayak ketergantungan gitu ya Pak ya, ketika melakukan sesuatu kemudian bagus dikasih, tapi ketika dia tidak melakukan, dia tidak dikasih kan nanti ya pas aku tak rasa sing apa wae gitu. Oh iya. Ya berarti di sini malah mempertegas kecenderungan ya. Artinya nek apik bagus sekali ya kan, karena ada reward yang memang diharapkan, tapi kalau memang tidak ada ya sudah, karena dia tidak merasa perbedaan yang baik atau yang tidak itu sama saja, gitu kan. Nah, berarti memang tidak hal yang tepat ya ketika memang dalam waktu tertentu, situasi kondisi tertentu itu reward itu bisa justru menjadi penghubungan pada siswa karena memang ini munculnya dari unsur ekstensi. Nah, hal yang menarik dalam teori budaya positif diklat di modul 1.4 itu kan ada yang namanya konsep restitusi. Menariknya di sini itu ternyata murid itu diberikan kesempatan guru itu untuk melakukan sebuah refleksi diri, apakah yang bersangkutan itu memang sudah menjalankan aktivitas sesuai dengan keyakinan kelas, di mana yang bersangkutan itu harus melakukan sesuatu yang sebagaimana mestinya. Ketika memang tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya, harus melakukan sebuah evaluasi diri yang ranahnya adalah pada ranah perbaikan. Nah, di sini guru itu justru memberikan sebuah penguatan, kalau nggak salah Bu ya, memberikan sebuah penguatan kepada siswa agar ketika nanti dia itu kembali ke lingkungannya, dalam konteks di sini kembali ke kelas, dia udah punya jati diri yang kuat, bisa menyesuaikan lingkungannya. Bagaimana menurut panjenengan mengenai konsep restitusi ini? Ini menarik Pak Elias terkait dengan restitusi. Jadi restitusi ini memberi kesempatan kepada siswa untuk merenung kembali tentang apa yang dia lakukan. Oke, Bu Santi, kali ini kita akan melanjutkan diskusi ya. Tadi sebelumnya kita sudah diskusi bersama tentang bagaimana menanamkan budaya positif ke anak-anak, khususnya adalah mengenai nilai-nilai universal. Selain itu ternyata kita juga mengetahui sedikit tentang apa sebetulnya yang menjadi bahan pokok mengenai sistem penghukuman dan penghargaan. Ternyata di situ memiliki plus dan minus. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan bersama Bu itu tentang bagaimana membuat sebuah keyakinan. Yang keyakinan ini diawali dari sebuah kesepakatan kelas. Nah, kalau saya boleh tahu nih tentang kesepakatan gitu ya Bu ya, kira-kira berawal dari pertanyaan pertama, kalau menurut Bu Santi ketika kita mau berkendara itu hal apa saja yang harus kita persiapkan Bu? Saat berkendara ya, pertama dipersiapkan kendaraan yang sudah siap belum, misalnya bensin, bannya, terus apa saja yang digunakan, misalnya helm. Ya, artinya segala perlengkapan yang kita pakai itu tujuannya itu untuk bagaimana dalam berkendara selamat gitu ya Bu ya. Pun demikian ketika kita misalnya dalam kondisi ingin berobat, tujuannya berobat untuk apa ini Bu? Kesembuhan. Tentu untuk kesembuhan, bagaimana kita mencapai sebuah tujuan kesehatan. Nah, kali ini bagaimana ketika kita tarik tentang budaya keyakinan tadi bahwasanya berkendara itu hal yang penting untuk menjaga keselamatan dan tentu harus menjaga kesehatan juga. Jangan sampai kita sakit karena suatu hal yang kadangkala kita kesulitan untuk menjaga diri, entah karena faktor cuaca dan lain sebagainya. Kalau kita sekarang tarik bagaimana pengkondisian tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu di ranah kegiatan belajar mengajar, nah tentu ada suatu hal yang menarik Bu. Kenapa? Karena siswa itu ketika melakukan sesuatu itu bisa disebabkan faktor internal sama faktor eksternal. Nah, yang jadi persoalan itu ternyata masih banyak
siswa yang kadang-kala di kelas itu masih sampai enak dhewe gitu ya Bu ya. Iya. Kadang-kala itu kan masih ada yang mungkin contohnya gimana Bu Santi, dolanan HP gitu ya. Iya. Terus mungkin ada yang lain Santi. Misalnya tiduran. Tiduran ya betul. Terus apa namanya, ngobrol sendiri sama temennya. Bahkan ada juga anak yang mungkin masuk kelas nggak bawa tas Bu ya. Ya, Jadi sempet nggak tahu ini sebetulnya ke sekolahan itu niatnya Niatnya. apa gitu kan. Nah maka perlu sebelum masuk pada ranah keyakinan, saya rasa awalnya ketika awal masuk pelajaran itu di pertemuan pertama cenderung guru itu kan perlu membuat sebuah kesepakatan kelas yang kita kenal mungkin istilahnya zaman kuliah dulu kontrak belajar Ya. Bu ya. Nah kiranya kalau menurut Bu Santi itu apa sih secara umum kontrak belajar yang perlu kita buat atau kesepakatan kelas apa aja yang memang harus ada dalam kelas itu? Itu ya apa ya intinya, apa namanya, tepat waktu. Oke, kehadirannya kita harus tepat waktu ya. Oke. Harus tepat waktu. Terus apa ya, mengikuti pelajaran itu harus diikuti. Ya artinya tidak boleh sampai kosong ya Bu, Ya. karena mengingat kehadiran itu termasuk bagian dari syarat kelulusan 90% minimal. Ada lagi mungkin Bu Santi? Oke ya, artinya kan ini hal yang perlu kita sosialisasikan ke siswa, ya kan banyak nih. Namun kalau dalam diklat CGP perlu saya sampaikan kepada Bu Santi, ternyata ada hal yang menarik loh dalam kesepakatan kelas. Kenapa? Satu, ketika kita membuat sebuah kesepakatan kelas, yang namanya kesepakatan itu ternyata tidak hanya berjalan satu arah aja. Guru tidak memberikan justifikasi kepada siswa, kowe kudu gini-gini, kamu harus seperti ini dan ini. Tetapi apa? Yang namanya kesepakatan itu harus dua arah, di mana siswa dan guru itu membuat sebuah kesepakatan bersama. Itu kan antara guru dengan murid. Tentunya seperti tadi, harus datang ke sekolah jam berapa, di sekolah harus ngapain, hal apa saja harus dipersiapkan. Nah, ternyata dalam membuat kesepakatan kelas pun juga ada hal yang perlu kita perhatikan Ibu. Harus menggunakan bahasa yang positif. Nah, jangan sampai ketika kita membuat sebuah kesepakatan kelas, kita menggunakan istilah-istilah yang konotasinya negatif, seperti dilarang membawa HP, dilarang datang terlambat. Karena adanya kata dilarang itu terkesan seperti negatif. Maka kesepakatan kelas itu harus dirubah dengan bahasa yang positif, seperti datang tepat waktu, ketika pelajaran menggunakan HP secara bijaksana, misalnya untuk searching internet sebagai sumber untuk mencari jawaban tugas, ya kan, atau referensi untuk diskusi dan lain sebagainya. Nah, hal semacam ini itu penting dalam kita sepakati dengan siswa. Kenapa? Karena ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, siswa itu merasa ada tanggung jawab kayaknya Bu ya. Karena kan ini bukan hanya sepihak dari guru yang menawarkan, tapi siswa juga memberikan usulan. Oh, ternyata di kelas harus ini, harus begini dan harus begitu. Nah, ketika kesepakatan kelas itu sudah ada, anak merasa memiliki tanggung jawab, maka akan muncul yang namanya sebuah keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu sudah muncul, artinya kan anak di sini memiliki faktor internal dalam dirinya, sudah menyadari bahwasanya ketika mau melaksanakan sebuah kesepakatan tadi itu bukan karena murni terkontrol, tapi sudah sadar bahwasanya keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang bersangkutan itu akan melaksanakan hal-hal yang sudah dibuat dalam konteks kelas itu. Dan selain itu juga ada keyakinan sekolah yang kita kenal dengan tata tertib sekolah. Nah, kalau Bu Santi itu setuju mungkin dengan adanya kesepakatan kelas tadi menggunakan bahasa yang positif dan berujung pada sebuah atau munculnya sebuah keyakinan kelas. Tentunya tujuannya untuk kelas itu supaya pembelajarannya lebih efektif. Anak kalau kondusif juga
Enak sekali Bu ya, apalagi kan sekarang tuntuknya kurikulum merdeka, jadi mau nggak mau kita sebagai guru harus memfasilitasi, mengeksplor bagaimana potensi siswa supaya mereka bisa mencapai puncak potensinya. Gitu ya Bu ya, alhamdulillah. Setelah ini kita diskusi lagi Bu pada materi berikutnya. Baik Bu Eni, tadi kita sudah diskusi banyak. Untuk kali ini yang kita lanjutkan diskusinya adalah mengenai bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita ketahui kan yang namanya kebutuhan itu tentu berbeda dengan keinginan Bu ya. Kalau keinginkan sesuatu yang bisa dikatakan tidak harus terpenuhi. Sedangkan kalau kebutuhan itu kan hal yang harus terpenuhi karena sifatnya sangat pokok sekali. Kalau kita belajar tentang teori yang saya dapatkan dari diklat calon guru penggerak, ternyata itu ada 5 teori kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan ketiga itu kebutuhan penguasaan. Keempat, kebutuhan kebebasan. Dan kelima, kebutuhan kesenangan. Dan ternyata yang namanya 5 kebutuhan ini adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena itu mendapatkan kepuasan diri itu kan berbeda-beda Bu ya. Ada yang puas cukup dengan mendapatkan kasih sayang, ada yang puas dengan diberikan kebebasan dan lain sebagainya. Namun dalam diskusi ini saya tuh penasaran bagaimana pendapat Bu Heni selaku guru bimbingan konseling terkait konsep pelajar yang berkualitas itu yang gimana Bu? Pelajar yang berkualitas. Saya sebagai seorang guru bimbingan konseling ada 4 bidang layanan. Ya. Pribadi, sosial, belajar, dan karir. Makanya kalau untuk pribadi otomatis kan dari skop kepribadian anak terutama dari segi keluarganya. Terus belajar. Kalau memang kan dari segi dalam pribadinya dia itu ingin mendapatkan prestasi dengan melalui belajar, ya gimana dia bisa mengoptimalkan dalam belajarnya di sekolah dan untuk prestasi nanti juga bersaing juga. Oke ya Bu Ibnu, kita masuk pada diskusi terakhir ini, menarik sekali. Tadi di awal kita sudah diskusi banyak tentang budaya positif, nilai universal, kita udah diskusi tentang bagaimana konsep dari hukuman dan penghargaan, kita juga sudah diskusi banyak tentang kesepakatan kelas, macam-macam. Ini menarik ya, karena apa yang sudah kita diskusikan di awal tadi itu semua puncaknya berada di materi terakhir. Tentang apa? Tentang bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru, menyikapi seberapa bijaksana kita terhadap siswa yang memiliki kesulitan belajar atau masalah belajar. Nah, yang ingin saya tahu dari Bu Ibnu selaku guru bahasa Jawa yang dilala sedang piket katakan semacam itu atau dalam konteks yang lain, apa yang selama ini Bu Ibnu lakukan ketika Bu Ibnu itu sedang dihadapkan siswa yang bermasalah, dan contohnya kira-kira masalahnya apa? Siswa bermasalah ketika piket itu biasanya datang terlambat. Datang terlambat itu yang saya lakukan sebagai guru piket di situ adalah menanyakan dulu alasan keterlambatan apa. Kemudian mengisi daftar keterlambatan, kemudian menuliskan surat izin untuk masuk kelas. Berarti artinya tidak serta-merta langsung menjustifikasi siswa gitu ya. Namun karena siswa itu terlambat tentu akan saya beri sanksi. Namun tidak terlalu berat. Misalnya sanksinya menyanyikan lagu daerah, lagu nasional, atau bahkan yang dari keagamaan mungkin membaca beberapa surat-surat pendek. Itu sanksi yang saya berikan. Wah, menarik sekali. Tapi Bu Ibnu menyadari enggak, ternyata apa yang sudah dilakukan tadi itu ada teorinya loh. Nah, apa itu? Nah, kita coba diskusikan sekarang. Nah, kalau berdasarkan teori yang ada Bu, sebetulnya itu seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama itu ada yang kita kenal sebagai guru penghukum,
yang kedua itu guru pembuat masalah, ya kan, merasa bersalah, artinya yang merasa bersalah itu siswanya. Terus yang ketiga itu guru berposisi sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum di sini itu guru dengan mudah langsung menjustifikasi, memberikan hukuman kepada siswa ketika ditemukan siswa bermasalah tanpa adanya sebuah klarifikasi, tabayun dulu, kamu masalahnya itu kenapa kok terlambat, itu kan. Artinya di sini guru seperti seorang penguasa, otoriter. Nah, maka saya rasa tidak tepat sekali gitu ya Bu ya. Dan sisi negatifnya anak pasti akan merasa tidak nyaman, bahkan rasa sakit hati itu bisa berdampak negatif untuk melakukan balas dendam. Nah, mungkin ada sebagian guru yang mohon maaf, mungkin ada yang bannya itu mati ke bawah sini sama siswa itu kan. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bagian dari dampak guru yang berposisi sebagai guru penghukum. Nah, tapi ada juga dua. Yang kedua itu tentang pembuat masalah itu merasa bersalah. Nah, jadi di sini guru itu memiliki sifat itu kalem, tetapi dalam kalemnya guru tersebut merasa istilahnya membuat takut si siswa. Membuat takutnya bagaimana? Misalnya ketika datang terlambat, Mas Adi mohon maaf, dengan keterlambatan kamu jangan sampai membuat ibu guru itu dimarahin sama Pak Kepala gitu kan, nanti ibu yang salah tuh kan. Jadi meskipun itu seakan-akan gurunya itu merendah karena khawatir diberikan sanksi kepada diberikan sanksi kepala sekolah, tapi yang kena tetap gurunya. Kenapa? Karena ketika nanti piket dianggap tidak mampu mengatasi siswa bermasalah, gitu kan. Nah, di sini ada dampak negatifnya juga. Ketika anak itu merasa bersalah, ya kan, artinya kan kayaknya kena mentalnya Bu ya, betul ya. Nah, apa yang terjadi ketika siswa itu kena mental? Mungkin setuju enggak kalau siswa itu akan jadi siswa yang introvert? Jelas ya, kira-kira pendiam terus. Betul. Nah, artinya rasanya enggak ideal sekali ya. Nah, terus yang ketiga nih, yang paling banyak saya rasa Bu, yang paling banyak itu adalah ketika seorang guru itu memposisikan diri sebagai teman. Nah, seakan-akan apa? Seakan-akan ketika berposisi sebagai teman itu memberikan segala akses kemudahan kepada siswa. Tapi ternyata dalam teori kontrol ini guru berposisi sebagai teman itu bukan hal yang tepat loh. Nah, pertanyaannya besar itu kan. Meskipun siswa itu merasa nyaman dengan hal semacam ini, ternyata itu hal yang tidak bisa dibenarkan. Nah, kenapa gitu kan? Nah, kenapanya itu karena ternyata di sini seakan-akan guru dengan siswa itu tidak memiliki sekat. Sebagai seorang guru, betul ya, nggak ada batasan antara guru siapa, sebagai murid siapa. Bahkan mohon maaf ketika ada siswa yang terlambat, guru itu langsung membiarkan saja lewat dan guru tersebut berpesan akan mengatasi masalahnya gitu kan. Di sini artinya apa? Siswa itu mengandalkan guru. Nah, nanti ada suatu masa dampak negatifnya itu muncul apa? Ketika seorang guru itu tidak membantu lagi, dan bisa jadi siswanya juga justru karena saking seringnya itu dibantu sama guru si A, justru malah nanti tidak mematuhi guru-guru yang lain. Karena apa? Memiliki perlakuan khusus ya dari salah satu guru tadi yang memposisikan diri sebagai seorang teman. Nah, tapi ada juga yang keempat, guru yang berposisi sebagai pemantau Bu. Nah, di sini itu seakan-akan itu kayak mandor. Jadi guru itu punya sebuah jurnal atau catatan yang ranahnya itu adalah catatan-catatan yang berisi kesalahan siswa. Jadi ketika siswa bermasalah langsung dicatat. Betul. Nah, coba bayangkan, apakah yang namanya manusia itu akan selalu berbuat benar Bu? Jelas ya itu kan. Artinya yang jadi persoalan itu dalam guru pemantau ini yang dicari itu seakan-akan seperti wasit dalam sebuah olahraga.
apa yang dicari, lari ke sana kemari hanya untuk mencari kesalahan siswa. Nah, saya rasa ini bukan hal yang tepat sekali. Kenapa? Karena ketika siswa itu dicari-cari kesalahannya, bahkan karena saking seringnya untuk berbuat masalah, bisa jadi sudah terjustifikasi duluan. Bahkan bisa berdampak ketika ada perubahan positif itu banyak guru yang tidak percaya itu karena lebih banyak catatan negatifnya itu kan daripada catatan positif. Nah, betul, dan Ibaratnya. sebagian siswa ada yang sudah punya seperti itu Ya, juga. ya. Nah, betul. Lalu yang terakhir itu adalah memposisikan diri sebagai seorang manajer, Bro. Nah, ternyata posisi kontrol seorang manajer itu kalau berdasarkan teori yang kami pelajari di calon guru penggerak, bahwa seorang guru itu di sini memposisikan diri sebagai guru yang betul-betul bijaksana. Kita kenal juga ada yang namanya teori segitiga restitusi, Bu. Artinya ketika menghadapi siswa yang bermasalah, ternyata kita nggak bisa loh seenaknya sendiri langsung menjustifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan bacaan basmalah tadi akan memperlancar setiap kegiatan belajar mengajar kita dan memudahkan kita dalam memahami ilmu pengetahuan. Baik semuanya, dalam keadaan sehat anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, semua insya Allah masuk ya, tidak ada yang sakit. Allah memberikan salah satunya berkat nikmat. Maka nikmat sehat itu adalah hal yang perlu kita syukuri dengan melafazkan alhamdulillah. Dan kita perlu untuk bersyukur tidak sebatas menggunakan lisan, tetapi selalu menjaga kesehatan, tentunya dengan menjaga pola hidup sehat. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Ilyas bersama kalian akan membuat sebuah kesepakatan dan juga keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, tahukah kalian apa yang menjadi sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas itu? Ada yang tahu enggak? Belum? Ya, belum tahu. Baik. Di sini Pak Ilyas memberikan sebuah pengertian kaitannya dengan kesepakatan kelas. Kalau kita ketahui secara sederhana, kesepakatan kelas itu adalah sebuah aturan-aturan yang mana aturan ini adalah tujuannya untuk tercapainya sebuah pembelajaran yang efektif. Agar apa? Agar apa yang menjadi harapan guru terhadap siswa, yang menjadi harapan siswa terhadap guru, yang menjadi harapan guru dan siswa terkait dengan proses pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya sebuah kesepakatan kelas dan ini kita anggap sebagai sebuah budaya positif, sebagai disiplin positif, maka nanti akan menjadi sebuah keyakinan yang mana keyakinan ini akan menjadi sebuah hal yang kita anggap benar dan itu memang harus diikuti dan dijalankan. Nah, ada yang tahu contohnya kesepakatan kelas seperti apa? Silakan. Ada yang tahu kesepakatan kelas? Oke, Mas Dwi Wuri. Tadi kesepakatan kelas contohnya seperti apa, Mas? Dalam tepat waktu? Ya. Oke, boleh. Mbak Kristiana, contohnya wajib tiket. Oke, boleh. Itu salah satu dari sekian banyaknya contoh ya. Ada tadi dari Mas Dwi menyampaikan, Pak, datang tepat waktu ketika sekolahan atau berangkat. Dari Mbak Kristiana, tiket sesuai dengan jadwal atau
ya. Nah, ini nanti sebuah kesepakatannya kita buat dengan menggunakan bahasa yang positif ya Mbak Mas. Jadi kita tidak menggunakan istilah larangan atau dilarang. Nah, setelah ini Pak Ilyas akan membagikan kalian sebuah kertas yang silahkan bisa kalian isi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Itu silakan diisi Mbak ya. Pak Ilyas bagikan kertasnya. Oke. Ini bebas. Kesepakatan kelas yang mau kita buat. Oke, setelah ini silahkan kalian bisa mengisi kesepakatan apa yang akan kita buat. Seperti yang tadi dicontohkan teman kamu, minimal 1 ya dari setiap orang. Silakan sekarang. Baik anak-anak, dirasa sudah selesai misinya ya, kaitannya dengan kesepakatan kelas yang tadi dituliskan dalam sebuah stick note yang Pak Ilyas berikan kepada kalian. Setelah ini silahkan bisa kalian tempelkan stick note ini di depan. Itu bisa dipahami? Ya. Baik anak-anak, tadi kalian sangat antusias sekali dalam membuat kesepakatan kelas bersama ya. Di depan sini sudah sangat banyak dan sudah Pak Ilyas bilang kaitannya dengan kesepakatan atau aturan-aturan yang kita buat bersama-sama ya. Ada yang mengisi datang tepat waktu, yang piket sesuai dengan jadwal, ketika pelajaran tidak tidur ya, tidak menggunakan HP saat mengerjakan tugas ya kan, atau saat mendengarkan pelajaran ya, terus bayar uang iuran kelas ya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah kesepakatan-kesepakatan yang baik
yang arahnya kita yakini sebuah kebenaran. Jadikan ini sebuah budaya positif, ya, yang mana kita akan kerjakan bersama-sama demi terwujudnya sebuah pembelajaran yang efektif. Begitu semuanya, mulai hari ini kita yakini bersama-sama ini adalah keyakinan budaya positif yang tertanam di dalam diri kita. Itu kesepakatan yang kita buat. Mari kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Restu Sufiani, siswa kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Galuh. Setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa senang karena bisa berdiskusi bersama teman-teman dan Pak Guru Ilyas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka kami akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan budaya positif, khususnya di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Guru Ilyas yang telah membimbing kami. Sukses selalu dalam mengikuti program pendidikan guru pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diasanti Rahmawati, guru bahasa Indonesia. Saya rekan Pak Ilyas di SMA Negeri 1 Galuh. Menurut saya, dari apa yang telah dipaparkan Pak Ilyas mengenai budaya positif sangat bagus diterapkan di sekolah, terutama disiplin positif untuk siswa, karena masih ada sebagian siswa di sekolah ini yang disiplinnya karena faktor ekstrinsik. Sebagai guru, kita jadi tahu bagaimana kita harus memposisikan diri kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai pengajar. Semoga dari adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini, kita bisa menerapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.